Saya mulai yang pertama terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Kota Ternate pada bulan September 2020. Saudara-saudara sekalian, pada bulan September ini terjadi deflasi sebesar 0,74% di Kota Ternate. Dengan demikian, inflasi tahun kalender mulai dari Desember 2019 hingga September 2020 sebesar 0,35%. Dan inflasi tahun ke tahun, jika kita lihat dari September 2019 hingga September 2020 sebesar 0,76%. Dari 21 kota IHK di kawasan timur Indonesia, terdapat 7 kota yang mengalami inflasi dan 14 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kendari, yaitu sebesar 0,26%, dan inflasi terendah terdapat di Makassar dan Bulukumba, yaitu sebesar 0,05%. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Timika, 0,83 minus, dan deflasi terendah terjadi di Gorontalo, yaitu sebesar minus 0,06%. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita lihat perkembangan tingkat inflasi dari bulan ke bulan. Bahwa terlihat secara grafis selalu ada gejolak dari setiap bulannya hingga yang terjadi pada bulan September 2020 ini. Sebulan yang lalu terjadi inflasi sebesar 0,53% dan sebulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,95%. Jadi 3 bulan terakhir, mulai dari Juli, Agustus, September, terjadi pola yang perlawanan. Deflasi yang tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar minus 2,06. Dan ini memberikan andil inflasi pada bulan September ini sebesar 0,71%. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi diantaranya adalah perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, yaitu sebesar 0,33%. Dan kelompok pengeluaran ini memberikan andil deflasi September 2020 ini sebesar 0,02%. Saudara-saudara sekalian, beberapa komoditas yang dominan mengalami penurunan harga sehingga menyebabkan deflasi pada bulan September 2020 antara lain beberapa jenis ikan segar mengalami penurunan harga, demikian juga dengan komoditas cabai merah dan bawang merah. Selanjutnya adalah kalau kita perhatikan menurut komponen.
inflasi minus sebesar 0,74% ini terbesar adalah bersumber dari komponen bahan makanan, yaitu 3,06% minus, dan ini memberikan andil terhadap deflasi sebesar 0,74%. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa inflasi di kawasan timur Indonesia yang tertinggi adalah di Kendari sebesar 0,26 dan yang terendah di Bulukumba. Sementara deflasi yang tertinggi terjadi di Timika sebesar 0,83 minus dan deflasi yang terkecil jadi di Gorontalo sebesar 0,06% minus. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, adalah perkembangan nilai tukar petani Provinsi Maluku Utara pada bulan September 2020. Nilai tukar petani ini merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh para petani dari barang-barang atau hasil pertanian yang dijual dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar para petani, baik itu untuk konsumsi maupun biaya produksi atau penambahan barang-barang modal. Pada bulan September, nilai tukar petani di Maluku Utara sebesar 95,69%. Jika dibandingkan dengan nilai tukar petani bulan yang lalu, ini terjadi penurunan sebesar 0,13%. Beberapa subsektor yang mengalami penurunan diantaranya adalah hortikultura, kemudian tanaman perkebunan rakyat. Juga di subsektor perikanan, khususnya nelayan tangkap mengalami. Lanjutkan, subsektor yang mengalami kenaikan antara lain adalah subsektor tanaman pangan dan peternakan. Dengan demikian, secara total bahwa pada bulan September ini dibandingkan dengan bulan Agustus yang lalu, terjadi sedikit penurunan dari indeks nilai tukar petani di Maluku Utara. Selanjutnya adalah nilai tukar usaha pertanian. Nilai tukar usaha pertanian ini merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh para petani dari hasil-hasil produksi pertaniannya dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar oleh para petani untuk proses produksinya dan juga termasuk penambahan modal. Pada bulan September ini, NTUP sebesar 96,17 dan angka ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan NTUP pada bulan Agustus yang lalu sebesar 96,73. Kalau kita perhatikan berdasarkan NTUP subsektor, ada beberapa yang mengalami kenaikan, diantaranya adalah subsektor tanaman pangan dan pembudidayaan ikan. Sementara subsektor lainnya mengalami penurunan seperti hortikultura,
tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan nelayan. Di antaranya yang mengalami penurunan tertinggi adalah di subsektor hortikultura, yaitu sebesar minus 1,54%. Di slide berikutnya, kita perhatikan adalah persentase perubahan nilai tukar petani pada bulan September di kawasan timur Indonesia. Dari beberapa provinsi tetangga Maluku Utara, terdapat atau tertinggi adalah terjadi di Sulawesi Barat, ada perubahan sebesar 2,36%. Kenaikan nilai tukar petani. Sementara di Maluku, meskipun kecil tetapi terjadi pertambahan yang positif, yaitu sebesar 0,04%. Sementara di Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Utara, ini ketiga provinsi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, adalah perkembangan tingkat penghunian kamar di Maluku Utara posisi Agustus 2020. Tingkat penghunian kamar hotel pada bulan Agustus 2020 sebesar 16,37%. Ini mengalami kenaikan sebesar 6,87 poin jika dibandingkan pada posisi Juli bulan lalu, 2 bulan yang lalu, yaitu sebesar 9,50 poin. Meskipun demikian, jika kita melihatnya ke rentang waktu yang lebih panjang, yaitu pada Agustus 2019, posisi 16,37 poin ini jauh di bawah angka TPK pada bulan Agustus 2019. Namun demikian, sedikit demi sedikit ada tanda-tanda kebaikan. Mudah-mudahan ini juga merupakan indikasi hal yang baik untuk perekonomian di sektor perhotelan. Mulai ada tanda-tanda kenaikan dan harapannya hingga bulan-bulan ke depan juga terus mengalami perbaikan sehingga kembali kepada posisi normal yang pernah dialami, yaitu pada bulan November, Desember tahun lalu, yang kisarannya angkanya sekitar 60-an%. Demikian, saudara-saudara sekalian, indikator-indikator strategis yang bisa disampaikan BPS Provinsi Maluku Utara pada kesempatan kali ini. Semua indikator yang sudah dirilis bisa diakses Bapak Ibu sekalian melalui website BPS Provinsi Maluku Utara dan juga bisa lebih mudah didapat dari Android Bapak Ibu sekalian melalui aplikasi Istab Maluku Utara. Di samping itu, pelayanan statistik terpadu BPS Provinsi Maluku Utara juga siap memberikan pelayanan terbaik buat saudara-saudara sekalian jika ingin mendapatkan indikator-indikator atau data-data yang lebih rinci yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian melalui kunjungan ke pelayanan statistik terpadu di BPS Provinsi Maluku Utara. Tidak hanya pelayanan untuk penyediaan data-data statistik saja yang disediakan oleh pelayanan statistik terpadu, tetapi juga akan memberikan layanan konsultasi jika Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan.
Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.